kita sudah masuk ke part terakhir, yaitu UAS. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang penting banget untuk kita pahami bersama. Yang akan dibahas 5 pendekatan utama, yaitu fenomenologi, etnometodologi, etnografi, hermeneutika, dan etnografi. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama yaitu materi fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang memiliki akar filosofis yang kuat. Pendekatan ini dikembangkan untuk memahami pengalaman subjektif manusia, yaitu bagaimana seorang merasakan dan memberikan makna terhadap pengalamannya sendiri di dunia nyata. Dalam fenomenologi, yang menjadi pusat perhatian bukanlah fenomena itu sendiri secara objektif, melainkan bagaimana fenomena itu dihayati dan dipersepsi oleh subjek. Dan pendekatan ini sangat cocok digunakan apabila penelitian ingin menggali makna terdalam dari sebuah pengalamannya, dirasakan oleh individu atau sekelompok orang, seperti pengalaman duka, bahagia, trauma, ketakutan, cinta, sakit, dan sebagainya. Dan sejarah dan tokoh utama. Fenomena yang pertama kali dikenalkan oleh Edmund Husserl, seorang filosofis Jerman pada awal abad ke-20. Husserl mengembangkan fenomenologi sebagai sebuah metode filosofis yang berusaha untuk kembali ke kesadaran murni dan menggambarkan pengalaman sebagaimana adanya tanpa prasangka. Setelah Husserl, pendekatan ini dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Martin Heidegger yang memperluas fenomenologi ke arah eksistensial, menyatakan bahwa manusia tidak hanya sadar, tapi juga ada di dunia dengan makna eksistensial yang dalam. Dan berikut Merleau-Ponty yang menekankan pentingnya tubuh dalam pengalaman sadar manusia. Dan Jean-Paul Sartre yang mengaitkan fenomenologi dengan eksistensialisme dan kebebasan individu. Dan berikutnya yaitu ada tujuan penelitian fenomenologi. Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk yang pertama menggali makna dari pengalaman hidup seorang. Yang kedua yaitu menyajikan deskripsi yang mendalam tentang bagaimana sebuah fenomena dirasakan dari sudut pandang orang pertama. Dan berikutnya yaitu menghindari asumsi atau interpretasi dari luar, hingga pengalaman yang diteliti benar-benar murni dari pelaku pengalaman. Dan fenomenologi juga berusaha menjawab pertanyaan seperti apa yang dirasakan seorang sangat mengalami suatu hal, bagaimana mereka memberi makna terhadap pengalaman tersebut, dan apa yang menjadi inti dari pengalaman itu. Dan selanjutnya itu proses dan langkah-langkah fenomenologi. Dalam praktiknya pendekatan fenomenologi dilakukan melalui beberapa tahap utama, yaitu 1. Epochon. Prasangkapan penelitian harus meninggalkan segala susunan teori dan pengalaman pribadi. Tujuannya adalah agar penelitian tidak mencampur aduk interpretasi perbandingan ke dalam pemahaman pengalaman Rhapsody. Yang berikutnya itu intuisi, di mana penelitian dengan penuh perhatian mendengarkan narasi dari partisipan, mencoba mengungkapkan keseluruhan pengalaman sejarah. Dan yang ketiga yaitu deskripsi fenomenologi, di mana penelitian menggambarkan pengalaman tersebut secara terperinci dan sistematis, fokus pada yang dilakukan, dirasakan, dimaknai oleh informan. Yang berikutnya yaitu reduksi fenomenologi. Dari data deskripsi tersebut, peneliti mengidentifikasi makna esensial yang membentuk inti dari pengalaman tersebut. Dan berikutnya ada sediensi makna, di mana penelitian menghubungkan pengalaman individu menjaga pemahaman yang lebih umum atau universal mengenai fenomena yang diteliti. Dan berikutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana teknik yang umum digunakan dalam fenomenologi adalah wawancara mendalam untuk menggali
menggali pengalaman subjektif secara detail, dan observasi partisipatif, di mana bila perlu untuk memahami konteks sosial dan emosional dari pengalaman. Dan catatan harian atau narasi pribadi bisa digunakan untuk melihat refleksi pengalaman seseorang. Dan wawancara dalam fenomenologi biasanya semi struktur karena penelitian ingin memberikan ruang bahas bagi partisipan untuk menceritakan pengalamannya mereka tanpa dibatasi oleh format pertanyaan yang berlaku kaku. Dan ada kelebihan fenomenologi di mana mampu menggali makna yang mendalam atau autentik dari pengalaman manusia, menghargai subjektif yang sebagaimana sumber pengetahuan yang sah dan cocok untuk memahami isu-isu kompleks dan emosional seperti pengalaman trauma, spiritualitas, penderitaan, cinta, dan lain-lain. Menawarkan hasil penelitian yang kaya akan generasi dan berikutnya ada kelemahan fenomenologi. Waktu pengumpulan data relatif lama dapat melelahkan karena harus mendalam tiap individu secara rinci. Perintah terhadap bisa penelitian terutama bila objek tidak diterapkan secara ketat dan cocok untuk studi dengan populasi besar atau untuk mencari hubungan sebagaimana akibat. Dan ada contoh kasus fenomenologi. Contoh kasus yang pertama yaitu seorang penelitian ingin memahami bagaimana rasanya jadi seorang perawat di ruang isolasi saat pandemi COVID-19. Maka dia akan mewawancara beberapa perawat tentang perasaan mereka saat pertama kali masuk ke ruang isolasi, kecemasan yang mereka alami, makna dari pengalaman merawat pasien COVID-19 bagi hidup mereka. Contoh yang kedua yaitu peneliti pengalaman mahasiswa merantau yang hidup jauh dari orang tua untuk pertama kalinya. Baik, mari kita lanjut membahas materi yang kedua yaitu tentang etnometodologi. Etnometodologi merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada cara-cara orang biasa atau masyarakat awam menciptakan, memahami, dan menjaga keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa dunia sosial tidak muncul secara otomatis melainkan dibentuk secara aktif melalui tindakan, ucapan, dan interaksi orang-orang dalam situasi tertentu. Dan secara sederhana, etnometodologi bertanya, bagaimana orang-orang membuat kehidupan sosial mereka berjalan seperti biasa? Nah, misalnya, mengapa semua orang tahu cara antre meskipun tidak ada papan aturan? Dan mengapa saat kita menelepon seorang dan berkata halo, orang lain menjawab halo juga dan tidak langsung marah? Nah, itulah jenis rutinitas yang sosial yang detail etnologi dan sejarah dan tokoh utama. Pendekatan ini dikembangkan oleh seseorang sosiologi Amerika bernama Howard Gordon pada tahun 1960-an. Carvinilke memperkenalkan etnometodologi sebagai cara untuk melihat praktik-praktik sosial yang tidak terlihat, yaitu aturan kecil yang tidak tertulis dijalankan bagaimana oleh anggotanya masyarakat. Carvinkel percaya bahwa sosiologi pada umumnya sering mengabaikan hal-hal kecil, padahal hal-hal kecil itu justru fondasi dan keteraturan sosial. Dan berikutnya itu fokus utama penelitian etnometodologi. Yang pertama yaitu rutinitas sosial sehari-hari. Penelitian mencari tahu bagaimana kegiatan yang tampaknya biasa-biasa saja, seperti menyapa orang, makna bersama, menelpon, menulis status di media sosial sebenarnya diatur oleh norma
ke norma tak tertulis. Dan yang kedua yaitu pengetahuan praktis. Etnometodologi menekankan bahwa anggotanya masyarakat memiliki pengetahuan praktis atau angka sehat yang mereka gunakan untuk menavigasi dunia sosial. Dan yang ketiga yaitu makna dibalik interaksi kecil. Misalnya, penelitian menyangka kenapa tidak terus menyapa dosen dengan atau kenapa tidak menyapa teman-teman dengan cara yang sama. Semua itu punya makna sosial yang dalam dan disepakati secara tidak tertulis. Dan yang keempat yaitu keteraturan yang diabaikan. Etnometodologi juga tertarik pada saat-saat ketika aturan sosial dilanggar, karena disitulah kita bisa melihat bagaimana orang beraksi dan berusaha memilihkan keteraturan. Dan berikutnya yaitu ada pendekatan dan metode. Pendekatan etnometodologi seringkali observatif yang interaktif. Tekniknya yang biasa digunakan antara lain analisis percakapan untuk melihat bagaimana sektor percakapan mencerminkan aturan sosial, dan pengalaman langsung untuk mencatat perilaku nyata orang dalam kehidupan sehari-hari, dan eksperimen ringannya yang sengaja melanggar aturan sosial untuk melihat bagaimana orang bereaksi. Dan contohnya itu dulu terlalu dekat dengan orang asing di tempat umum padahal masih banyak kursi kosong, dan menjawab pertanyaan sederhana dengan cara yang tidak biasa. Misalnya saat ditanya apa kabar, dijawab dengan secara fisik baik, secara spiritual belum tentu betul. Hasilnya orang lain akan bingung, tidak nyaman, atau mencoba memulihkan percakapan agar kembali normal. Disinilah penelitian melihat bahwa keteraturan sosial bukan hal otomatis tapi aktif dibentuk dan dijaga. Dan berikutnya ada kelebihan etnometodologi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dunia sosial dari kacamata masyarakat biasa, mengungkap mekanisme tersembunyi yang menjaga keteraturan sosial. Sangat cocok untuk meneliti interaksi sosial mikro seperti di kelas, kantor, ruang tunggu, media sosial. Dan ada kekurangan etnometodologi, tidak memberikan gambaran besar makro karena sangat fokus pada hal mikro. Sering dianggap terlalu sederhana atau sepele oleh orang yang belum paham pendekatannya, dan tidak cocok untuk studi yang ingin menggeneralisasi hasil atau mencari hubungan sebab akibat. Dan ada contoh studi etnometodologi. Contoh yang pertama yaitu penelitian mengamati interaksi mahasiswa dan dosen di kelas. Ternyata ada pola tidak tertulis, seperti mahasiswa tidak memotong dosen bicara, harus duduk saat menjawab, atau hanya bertanya setelah dosen selesai menjelaskan. Ini semua aturan sosial yang tidak pernah diajarkan secara eksplisit, tapi dijalankan secara kolektif. Dan contoh kedua ada dalam sebuah kantor. Penelitian memperhatikan bagaimana karyawan menyapa atasan dan rekan kerja. Sapaan berbeda tergantung jabatan, status sosial, dan hubungan pribadi. Melalui pengamatan, penelitian memahami bagaimana hierarki sosial dibentuk secara halus melalui bahasa sehari-hari. Mari kita lanjut membahas materi selanjutnya, yaitu etnografi. Etnografi adalah salah satu pendekatan utama dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami kehidupan sosial serta budaya suatu kelompok masyarakat secara menyeluruh dan mendalam. Kata etnografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos, bangsa atau bangsa, suku, dan grafom, menulis. Jadi secara harfiah etnografi berarti menulis tentang suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Pendekatan etnografi memungkinkan penelitian hidup dan berbaur bersama, komunikasi yang terjadi dalam waktu yang lama. Untuk memahami secara
tradisi antropologi dan sosial terutama sejak awal abad ke-20. Tokoh penting dalam mengembangkan metode etnografi adalah Bruno Smallhouse, dikenal dengan pendekatan perciptaan observation, tinggal di Kepulauan Trobriand, Papua Nugini, untuk penelitian suku asli secara langsung. Dan Jill Gordon memperkenalkan konsep teks description atau deskripsi tebak, yaitu penjelasan dalam tentang simbol-simbol budaya yang dampak sederhana namun mengandung makna kompleks. Gordon percaya bahwa untuk memahami budaya kita harus menyelami makna dan simbol dan tindakan masyarakat, bukan hanya mengembangkan apa yang dampak dan perlukan. Dan berikutnya ada tujuan penelitian etnografi. Penelitian etnografi bertujuan untuk yang pertama yaitu menggambarkan kehidupan sosial budaya dari sudut pandang orang dalam. Yang kedua ada menemukan pola-pola perilaku, nilai dan keyakinan dalam kelompok tertentu. Dan yang ketiga ada merekam bagaimana orang hidup, berkomunikasi, bekerja dan berinteraksi dalam lingkungan sendiri. Dan etnografi ingin memahami makna kehidupan dari sudut pandang masyarakat itu sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Yang berikutnya itu ada karakteristik utama etnografi. Beberapa ciri khas dan dari pendekatan etnografi antara lain. Yang pertama yaitu observasi partisipatif. Penelitian tidak hanya mengamati tetapi terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat seperti tinggal bersama, ikut dalam aktivitas sehari-hari hingga membangun relasi opsi yang kuat. Dan yang kedua yaitu ada kehadiran jangka panjang. Penelitian etnografi tidak bisa dilakukan dalam singkat kebutuhan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk memahami budaya secara menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu kontekstual dan holistik. Setiap perilaku dipahami dalam konteks budaya dan sosialnya, tidak bisa dipisahkan. Dan yang berikutnya yaitu penggunaan catatan lapangan. Penelitian secara rutin mencatat semua kejadian, dialog dan observasi dalam catatan lapangan untuk kemudian dianalisis. Dan yang kelima yaitu deskripsi mendalam. Data etnografi bersifat deskripsi dan naratif, menjelaskan tidak hanya apa yang dilakukan masyarakat, tapi juga mengapa mereka melakukannya. Dan berikutnya ada teknik pengumpulan data dalam etnografi. Yang pertama yaitu observasi perspektif. Penelitian hadir dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk mengamati langsung perilaku, interaksi dan simbol. Dan yang kedua yaitu wawancara mendalam. Penelitian melakukan percakapan terbuka dan santai dengan anggota masyarakat untuk mendapatkan pemahaman dari mendalam. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi visual dan audio. Bisa menggunakan foto, video atau rekam suara untuk memperkaya deskripsi etnografis. Dan yang keempat yaitu ada analisis artefak budaya. Penelitian juga bisa menganalisis benda-benda atau simbol yang digunakan dalam budaya tersebut, misalnya pakaian, rumah adat, seni, makanan, dan lain-lain. Dan berikutnya ada kelebihan etnografi, mampu menghasilkan gambar seluruh tentang kehidupan sosial dan budaya, dan mendapatkan pemahaman mendalam dan kontekstual dari sudut pandang masyarakat sendiri, dan berguna untuk menggali nilai-nilai tersembunyi dalam suatu komunitas. Dan berikutnya ada kekurangan etnografi, butuh waktu lama dan setengah besar karena harus membaur dan tinggal di lapangan dalam jangka waktu panjang. Kemungkinan bisa peneliti tinggi jika tidak menjaga objektivitas dan tidak cocok untuk
kalkulasi beratas studi kuantitatif. Dan contohnya yaitu penerapan penelitian etnografi. Contoh pertama, seorang peneliti melakukan etnografi di sebuah desa nelayan di Sulawesi. Ia tinggal di sana selama 6 bulan mengikuti kegiatan nelayan dari pagi hingga di malam, menghadiri upacara adat dan mewawancara para tetua adat. Tujuan adalah memahami sistem dan nilai budaya masyarakat nelayan, termasuk keyakinan mereka tentang cuaca dan rezeki. Dan contoh yang kedua yaitu penelitian kehidupan pelajaran pesantren. Ia tinggal di pesantren, ikut dalam kegiatan belajar mengajar, sholawat berjamaah, dan tidur di asrama bersama santri lainnya. Dari sana ia mengamati nilai-nilai keagamaan, sistem disiplin, dan interaksi antri santri. Nah, materi selanjutnya itu tentang hermeneutika. Hermeneutika adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada penafsiran makna, terutama terhadap teks, simbol, dan komunikasi manusia dalam konteks ilmu sosial dan hermeneutika digunakan untuk memahami apa yang dimaksud, disampaikan, dan dimaknai oleh seseorang dalam sebuah tindakan atau narasi tertentu, bukan hanya apa yang tertulis atau dampak secara literal. Awalnya hermeneutika berkembang dalam tradisi teologi dan filsafat, digunakan untuk menafsirkan teks-teks suci. Namun sering berkembangnya hermeneutika digunakan secara lebih luas dalam berbagai kajian sosial seperti sastra, pendidikan, dan komunikasi, bahkan politik dan hukum. Jadi dalam hermeneutika, penelitian tidak hanya bertanya apa yang dinyatakan seorang, tetapi lebih dalam lagi. Apa maksudnya? Mengapa ia mengatakan hal itu dengan cara tertentu? Apa makna tersembunyi di balik ungkapan atau teks tersebut? Dan ada sejarah tokoh penting. Hermeneutika memiliki akar yang sangat panjang sejak zaman klasik hingga modern. Beberapa tokoh penting yang berpengaruh dalam berkembangan hermeneutika antara lain. Yang pertama yaitu Friedrich Schiller menekankan bahwa memahami teks harus dilakukan dengan memahami konteks penulis dan niat penulisan. Dan yang kedua ada Wilhelm Durkheim mengembangkan hermeneutika sebagai metode dalam ilmu manusia. Ia menekankan pentingnya pengalaman hidup dalam memahami makna suatu pernyataan atau teks. Inilah anjing. Yang ketiga ada Hans-Georg Gadamer, salah satu tokoh paling pengaruh. Ia memperkenalkan konsep fusion of horizon, yaitu gabung antara pemahaman penelitian dan makna asli dari teks atau fenomena. Dan yang keempat yaitu Paul Ricoeur, mengembangkan hermeneutika simbolik, yaitu usaha untuk memahami makna yang lebih dalam dari simbol, narasi, dan bahasa. Dan berikutnya ada tujuan penelitian hermeneutika. Yang pertama yaitu menafsirkan dan menggali makna terdalam dari teks atau ujaran. Yang kedua yaitu memahami hubungan antara bahasa, pengalaman, dan budaya. Yang ketiga ada menemukan struktur makna tersembunyi yang mungkin tidak disadari oleh subjek. Yang keempat yaitu melihat bagaimana pemahaman itu berkembang dalam dialog antara peneliti dan objek kajian. Hermeneutika juga sangat menekankan pada proses interpretasi yang dinamis dan kontekstual, artinya makna bisa berubah tergantung siapa yang menafsirkan, kapan dinafsirkan, dan dalam situasi apa. Dan ciri khas hermeneutika interpretatif, fokus utamanya adalah memahami makna, bukan hanya menggambarkan fakta. Kontekstual, teks atau simbol tidak bisa dipahami terlepas dari konteks sosial, budaya, dan sejarahnya.
dialogis penelitian dan teks saling berinteraksi, penelitian tidak pasif dan aktif membentuk pemahaman berdasarkan interaksinya dengan data. Dan reflektif, di mana penelitian harus terus merefleksikan posisinya, pikiran, dan secara dia memahami data. Dan ada proses dalam penelitian hermeneutika. Yang pertama yaitu membaca dan mendalami teks secara perlahan dan berulang-ulang. Yang kedua, memahami konteks dari si penulis atau subjek, latar belakang, budaya, pengalaman. Anjing. Yang ketiga yaitu menafsirkan bagian demi bagian, lalu menghubungkan bagian tersebut dengan keseluruhan. Dan yang keempat yaitu melakukan dialog batin antara peneliti dan teks. Bagaimana pemahaman awal bisa berubah setelah berproses dengan teks. Dan yang kelima yaitu menyusun makna final yang tidak hanya menjelaskan apa yang dikatakan, tapi juga mengapa dan bagaimana makna itu muncul. Proses ini disebut sebagai lingkaran hermeneutika, yaitu pengalaman bagian dan membentuk pemahaman terhadap keseluruhan dan sebaliknya. Dan yang berikut ada teknik pengumpulan dan analisis data. Wawancara naratif untuk mendapatkan kisah pandangan dan makna dari individu. Analisis dokumen atau teks seperti surat, pidato, artikel, puisi, atau catatan harian. Analisis simbol dan bahasa, termasuk cara orang berbicara, berbicara, metafora yang digunakan hingga struktur kalimatnya. Penelitian mengungkap pendekatan kualitatif interaktif yang artinya tidak dan ada jawaban tunggal atau kebenaran mutlak. Yang penting adalah konsistensi dan kedalaman makna yang ditemukan. Dan yang berikutnya ada kelebihan hermeneutika. Dapat mengungkapkan makna yang tidak terlihat secara langsung tapi sangat penting secara sosial dan emosional. Mampu menjabatani teks dengan realitas sosial dan cocok untuk menganalisiskan pengalaman subjektif, narasi pribadi, puisi, atau dokumen historis. Dan ada juga kekurangan hermeneutika, rentan terhadap subjektivitas terlebih karena makna bisa sangat tergantung pada interpretasi peneliti. Proses analisisnya proses analisisnya lama dan kompleks karena membutuhkan banyak refleksi dan interaksi mendalam. Tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir atau mencari hukum-hukum sosial secara kuantitatif. Dan contoh penelitian hermeneutika. Contoh pertama yaitu seorang peneliti menafsirkan puisi-puisi karya penyintas perencanaan alam dari puisi-puisi tersebut. Ia menemukan bahwa meskipun kata-kata dampak sederhana, namun ada makna mendalam tentang trauma, harapan, dan relasi dengan Tuhan yang tersembunyi. Contoh yang kedua yaitu meneliti pidato politik dari seorang tokoh nasional. Dengan pendekatan hermeneutika, peneliti tidak hanya melihat isi literal pidato, tetapi juga menganalisis simbol, gaya bahasa, intonasi, dan konteks sosial politik saat pidato disampaikan. Baik, kita langsung saja membahas materi yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang etnografi. Etnografi merupakan gabungan dari dua kata, internet dan etnografi. Jadi secara sederhana, etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang menerapkan prinsip-prinsip etnografi dalam konteks dunia digital atau daring atau online. Metode ini digunakan untuk mempelajari komunitas, budaya, perilaku, dan interaksi sosial yang terjadi ruang digital, seperti media sosial, forum online, komunitas, hobi, game online, blog, atau komentar di platform YouTube atau marketplace. Etnografi berkembang seiring dengan semakin memajunya teknologi informasi dan komunikasi ketika kehidupan masyarakat mulai banyak berpindah ke dunia digital. Makna penelitian pun perlu menyesuaikan cara untuk mempelajarinya.
Yang berikutnya ada sejarah dan tokoh penting. Etnografi pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Robert Cousins, seorang profesor pemasaran dan penelitian di perilaku konsumen. Ia memperkenalkan metode ini pada akhir 1990-an saat mempelajari komunitas standar tertrack di forum internet. Cousins menekankan bahwa komunitas online memiliki budaya, norma, bahasa, dan aturan tersendiri yang sama pentingnya dengan komunitas offline, sehingga layaknya untuk diteliti dengan pendekatan khusus yang disesuaikan. Ada juga tujuan penelitian etnografi. Yang pertama, untuk memahami budaya komunitas online seperti fandom, komunitas penting, komunitas hobi, game, dan sebagainya. Dan yang kedua, menggali makna dan nilai sosial yang berkembang dalam komunitas daring. Dan yang ketiga yaitu meneliti interaksi, persepsi, dan perilaku di digitalnya yang tidak bisa dinikmati dalam kehidupan nyata. Dan berikutnya yaitu mengungkap representasi diri, identitas digital, dan cara orang mengekspresikan pengalaman hidupnya secara online. Dan yang berikutnya yaitu ada karakteristik etnografi. Yang pertama yaitu berbasis data digital. Data utama berasal dari aktivitas penggunaan internet seperti postingan, komentar, percakapan, chat, video, emoji, hashtag, dan lain-lain. Dan juga berfokus pada komunitas virtual. Penelitian diarahkan pada kelompok yang memiliki interaksi berulang dan identitas bersama, seperti grup Facebook, subjektif, forum kesehatan, dan lain-lainnya. Dan berikutnya ada kontekstual dan etis, di mana karena menyangkut privasi digital, penelitian wajib memperhatikan etika penelitian, termasuk izin untuk mengutip atau merekam aktivitas online. Dan keempat yaitu bisa aktif atau pasif. Penelitian juga bisa hanya mengamati percakapan, observasi pasif, atau bisa juga diikut oleh terlihat secara aktif dalam komunitas observasi partisipatif. Dan berikutnya ada proses dan tahapan etnografi. Menurut Cousins, ada beberapa tahapan dalam penelitian etnografi yang umumnya dilakukan. Yang pertama yaitu masuk komunitas online. Penelitian memilih dan mengenai komunitas digital yang relevan dengan topik penelitian, misalnya komunitas online ibu-ibu di TikTok. Dan yang kedua ada pengumpulan data digital. Data dikumpul dalam bentuk screenshot, transkripsi, komentar, catatan interaksi, frekuensi, kata kunci, emoji, atau video. Dan yang ketiga ada analisis data, di mana penelitian melakukan analisis terhadap pola-pola komunikasi, makna simbol, dan struktur sosial yang muncul dari data digital. Untuk penutup umum untuk video yang saya jelaskan tadi, nah teman-teman, itulah kelima pendekatan dalam penelitian kualitatif yang sangat penting dan menarik. Masing-masing punya keunikan. Fenomenologi menggali pengalaman pribadi, dan etnometodologi menyeruti rutinitas sosial. Etnografi mendeskripsikan budaya secara mendalam, dan hermeneutika menafsirkan makna, dan etnografi menyelami dunia digital. Dan dengan memahami semuanya, kita jadi punya banyak pilihan pendekatan untuk digunakan sesuai kebutuhan penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video saya dari part 1 sampai part terakhir hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.